welcome back Rama Podcast with me Salma Kirana, dan kali ini special edition untuk Radar Malang Award 2025. Tentunya kita sudah ketemu berbagai macam profesi yang luar biasa. Begitupun hari ini saya di sini juga ditemani oleh seorang dokter cantik sekali ya. Dari awal ngelihat udah bersinar. Welcome to the host, Dr. Rizka Trisnawati. Selamat datang di Radar Malang, Dr. Rizka. Mbak Aduh, Salma. kalau sudah melihat ya, kamera sudah mulai ke dokter nih, sudah tahu lah ya, kira-kira Dr. Rizka ini dokter spesialis bagian apa nih kira-kira gitu kan. Kita akan ngobrol sedikit, mengulik sedikit terkait kehidupan seorang Dokter Rizka gitu. Nah, Dokter Rizka, saya dari awal tuh udah ngelihat dari struktur aja udah ini pasti ada hubungannya owner sesuatu nih pasti gitu kan. Dan kebetulan memang Dokter Rizka ini adalah owner dari RH Medica Group dan RH Beauty Aesthetic Clinic nih dok. Betul sekali Kak Salma. Oke. Boleh diperkenalkan dulu ke masyarakat terkait RH Medica Group dan RH Beauty Aesthetic Clinic ini seperti apa sih dok? Halo semua, saya Dr. Rizka dan pada hari ini kesempatannya saya bertempat tinggal di Malang dan kita punya beberapa cabang klinik. Cabang klinik kita ada di Gondanglegi Kak Salma. Gondanglegi itu ada di Kabupaten Malang. Kita punya cabang di beberapa kota yang menyebar di Jawa Timur. Ada di Blitar, di Lamongan, serta ada di Kabupaten Malang dan Kota Malang. Jadi nggak cuman Malang Raya, ternyata ada di Blitar dan juga di Lamongan. Betul sekali. Nah, awal dokter kepikiran untuk kayaknya aku harus buka klinik deh. Itu gara-gara apa nih dok, kalau boleh tahu? Awal sih sebenarnya nggak expect ya, Yes. nggak ada kepikiran pengen buka klinik, tapi karena kita perempuan, terus menikah gitu ya, punya tanggung jawab yang berbeda. Jadi saya itu kepengen dari dulu itu pengen tetap jadi ibu rumah tangga, tetap jadi ibu yang baik, tapi tetap juga bermanfaat. Ilmunya tetap upgrade, tetap menebar kebermanfaatan itu. Makanya gimana caranya seorang ibu itu di rumah tidak meninggalkan anak-anak, tapi juga tetap bermanfaat. Maka itu awal mula pengen buka klinik, terus pengen memberdayakan banyak tim, kita sama-sama untuk grow up bareng, terus nggak tinggal diam gitu. Jadi mengajak ibu-ibu di luar sana untuk tetap berdaya lah ya. Ya, berdaya. Terus yang paling penting juga tetap cantik, menarik, percaya diri dan bersinar ya. Tentu saja bersinar. Yes, sama seperti dokter ya, bersinar sekali gitu. Ya, jadi walaupun kita statusnya seorang ibu, perempuan juga harus tetap bersinar, jangan sampai redup gitu ya sinarnya. Tetap harus terus belajar, upgrade ilmu, tapi tidak juga meninggalkan peran kita sebagai seorang istri dan ibu. Gitu sih. Jadi memang backgroundnya kenapa dokter ingin punya klinik itu mengaca sebenarnya pada dokter sendiri awalnya ya. Betul sekali. Dokter ingin menjadi ibu rumah tangga, tapi sebenarnya sudah menjadi dokter gitu. Kira-kira sempat repot nggak dok? Membagi antara harus di klinik atau harus menjadi ibu, jadi istri gitu tuh gimana dok selama ini? Menurut saya itu peran yang sangat sulit ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya kesulitan apa yang dilalui untuk jadi dokter, owner, sekaligus jadi seorang ibu, ya tentu saja menyeimbangkan peran. Jadi peran itu tuh sangat sulit pasti. Ibu-ibu di luar sana pasti susah ya antara membagi antara karir dan keluarga. Tapi ternyata selama perjalanan proses sampai sekarang, proses itu kita tidak bisa memilih ya. Tapi dipilih prioritas saat itu yang paling penting dan membagi manajemen waktunya aja. Jadi walaupun jadi ibu-ibu, ya kita nggak yang
kurang-kurang banget gitu. Maksudnya Ya, tetap ya. berkarya, Ya, tapi tidak meninggalkan peran sebagai seorang ibu. Makanya kenapa kok klinik? Karena ternyata waktunya relatif fleksibel dibandingkan kalau kita sebagai ASN mungkin, terus kerja di rumah sakit yang ada jam operasionalnya tetap ya. Kalau di klinik, apalagi kita punya sendiri, ya mungkin bisa di belakang layar kan, sebagai manajemen atau strukturalnya. Gitu. Nah, untuk Dokter Rizka sendiri nih, kan owner klinik, apakah dokter juga turut terjun ya ketemu pasien atau cukup udahlah gitu, Udahlah gitu datang ya. bikin konten cantik gitu kira-kira dong. Gitu. Sebenarnya kalau untuk sekarang karena posisi saya jadi direktur di CVRH Medica Group yang membawai beberapa cabang klinik, harusnya memang sudah cukup ya di belakang layar gitu. Tapi kayaknya hati ini itu kayak kurang kayak bergejolak gitu ya. Iya betul ya. Sebagai seorang dokter itu kayaknya pengen ketemu pasien, pengen nyapa pasien, terus pengen ini ya, manfaatkan ilmu yang kita peroleh gitu. Jadi kalau ketemu pasien itu rasanya kayak ada energi sendiri yang kita sadar bahwa kita bukan hanya seorang ibu dan istri, tapi seorang dokter yang bisa memanfaatkan ilmunya gitu. Kalau di belakang meja ya saya rasa sebenarnya cukup ya untuk pribadi. Tapi kurang auranya itu, energinya itu kurang gitu. Jadi pengen ketemu pasien memang ya. Kalau ketemu pasien tuh ngerasa kayak habis dicas gitu kali ya. Betul. Jadi kayak ada energi tambahan. Mungkin ngelihat pasien yang awalnya datang dengan kondisinya masing-masing, terus berhasil dengan testimoninya, "Dok, makasih ya dok, aku sekarang gini," itu tuh hidup lagi gitu gak sih dok? Iya, itu sih tepatnya. Jadi kayaknya kalau ketemu pasien, terus pasien itu merasa lebih baik, lebih percaya diri, terus sembuh gitu ya, itu kayak kebahagiaan tersendiri yang nggak bisa diutarakan ya. Jadi nggak bernilai tentang uang, tapi kayak ini kita itu kayak supporting perempuan untuk jadi lebih baik gitu. Terus happy banget melihatnya para perempuan-perempuan yang tadinya mungkin nggak percaya diri dengan banyak jerawatnya, kemudian dengan banyak problem-problem di kulitnya. Pas kontrol lagi itu jadi percaya diri itu kayak, lah ini yang dicari ya. Ini yang sebenarnya kebahagiaan seorang dokter gitu. Dan itu nggak bisa hanya dinominalkan ya. Ya betul sekali. Jadi harus ketemu pasien sih memang. Walaupun nggak setiap hari ya. Dan justru ini menarik juga karena dokter juga seorang perempuan, tapi malah seneng lihat perempuan yang lain itu cantik gitu. Dokter ada nggak sempet tersirat, nanti kalau aku kesaingan cantiknya sama pasien-pasienku gimana? Ada nggak sih dok? Nggak ada sih, malah kalau ketemu pasien itu kayaknya kita semua harus cantik deh. Semua pasien itu harus menarik, terus bervalue ya. Jadi minimal dari otak juga upgrade, berwawasan ya. Terus beauty secara penampilannya juga oke. Terus juga punya manner. Jadi kalau saya ketemu pasien itu selalu harus cantik dan cintai dirimu sendiri dulu. Kalau kita mencintai diri sendiri nih, khususnya perempuan, pasti akan mencintai lingkungan sekitarnya. Jadi lebih mencintai jadi istri yang sangat menyenangkan untuk suami gitu ya. Jadi ibu yang spek bidadari, ibu peri gitu ya. Artinya sebenarnya kalau untuk kita kan kepengennya pasti berhasil di segala hal ya, walaupun nggak sempurna, tapi minimal kita menuju ke keseimbangan gitu. Nah, peran menjadi ibu sama istri itu kalau kitanya nggak bahagia, nggak percaya diri, terus kitanya insecure terus, pasti juga akan mempengaruhi pola asuh ke keluarga dan juga mendampingi pasangan gitu. Iya kan. Dikit-dikit pasangannya nanti keluar, wah overthinking. Benar. Ya kan, dicari kemana? Karena nggak secure. Berarti memang kuncinya rumah itu sebenarnya di perempuan ya. Perempuan. That's why dokter mengusahakan ini
bikinin rumah yang nyaman untuk banyak keluarga lewat perempuan itu tadi ya. Perempuan. Lewat ibunya tadi. Jadi ibu yang bahagia saya yakin akan melahirkan generasi-generasi yang bahagia. Tentu saja juga dalam mendampingi pasangan juga relatif luar biasa gitu. Karena kita sudah cukup dengan diri kita, kita sudah bahagia, makanya hal-hal yang nggak membahagiakan ternyata di perempuan itu kalau kita berpenampilan kurang maksimal. Terus banyak insecure, misalnya melihat orang lain, pendidikannya bagus, penampilannya bagus gitu. Nah ternyata itu bisa diupayakan. Diupayakan dalam arti apa? Ya kita sama-sama merawat diri untuk semua perempuan-perempuan. Jangan eman-eman gitu untuk merawat diri. Investasi soalnya ya. Badan itu investasi, otak juga investasi. Jadi kalau untuk perempuan ada 3 hal yang sangat penting kalau bagi saya ya. Selain terus punya wawasan, rajin upgrade ilmu, rajin baca, rajin belajar gitu, apapun itu. Terus jaga penampilan ke RH Glow tentunya. Luar biasa sekali. Ya. Bener, jaga penampilan ke RH Glow gitu ya. Harus. Kalau boleh tahu nih Dok, boleh di-spill di RH Glow ini ada penampilan apa aja yang bisa kita jaga gitu Dok? Apakah dari ujung sampai ujung? Apakah muka saja? Dan apakah khusus perempuan sih Dok? Sebenarnya untuk semua ya, tapi 95% kayaknya pasien saya perempuan semua. Dan ceritanya itu unik-unik ya. Jadi tidak hanya tentang merawat kulitnya, tapi ternyata bisa saling sharing, ketemu pasien itu karena pengalamannya unik-unik itu. Layanan yang dikasih biasanya itu selain facial, skin booster, kita ada layanan curcol ya. Ini menarik sekali. Sangat cocok untuk perempuan yang merasa sendiri kan sekarang banyak yang feeling lonely nih Dok. Ya kan. Jadi kalau di RH nggak cuman kita bisa tampil cantik, tapi hatinya plong ya. Karena bisa curhat ya Dok. Bisa curhat. Gimana tuh Dok? Ada nggak pengalaman yang boleh diceritain nih? Spill dikit gitu, gak usah menyebutkan namanya gitu misal. Ternyata banyak case dari pasien, banyak yang korban dari perselingkuhan ya. I see. Dan ternyata setelah ditelisik, banyak perempuan yang mau merawat diri itu setelah jadi korban gitu. Jadi korban. Ini menarik. Jadi ternyata ketika ada pasien datang, itu kan misalnya kita tanya nih, kenapa datangnya ini, karena keluhannya apa? Ternyata banyak sekali jerawatnya gitu. Nah, salah satu penyebab jerawat itu salah satunya adalah stres. Jadi penuh dengan masalah itu ya. Kayak perempuan itu gudangnya masalah gitu. Bener. Nah, setelah ditelisik apa sih masalahnya? Ternyata salah satunya yang paling besar ketika sudah statusnya menjadi istri dan ibu adalah korban perselingkuhan ya. Dan ini yang ternyata selain treatment, mereka itu datang untuk sekedar bercerita sampai step apa, kemudian ada sampai kembali lagi dengan pasangannya sangat harmonis ketika si perempuannya sudah ini tampil bersinar dan gitu lebih percaya diri dan cantik banget. Iya, betul. Sudah ndak jerawatan, sudah lebih kencang kulitnya. Karena di RH Glow memang kita ada skin booster layanannya, ada untuk anti keriput, untuk facial treatment, bahkan ada HIFU untuk treatment area intimate, daerah intimate. Jadi memang kita tunjang selain cantik di luar, juga cantik di dalam. Berarti nggak hanya terkait wajah ya, penampilan benar-benar yang terlihat dan yang tidak terlihat gitu ya. Bahkan yang dalam-dalam gitu ya. Itu juga bisa dirawat di RH. Dirawat di RH. Ada laser dan ada HIFU untuk treatment itu. Jadi saya tuh dari tadi sudah ngempet Dok kalau bahasa Malangannya. Ini dokter berarti sebenarnya layanannya nggak cuman untuk klinik kecantikan, tapi bisa klinik jiwa juga ya. Karena kan ada sesi curcolnya, ternyata beneran dokter sendiri yang membuka. Karena mostly ada ceritanya gitu. Betul. Dan memang salah satu faktor kenapa kita sering sakit itu ya tentang mental health ya, tentang stresor. Banyak yang sakit fisik ya juga karena sakit
jiwanya sebenarnya. Oke. Berarti Jadi selain terluka gitu iya, ya. betul. Jadi selain kita memperbaiki luarnya, kita juga harus mengerti dan memahami bahwa penyebab dari apa-apa problemnya pasien itu ternyata bukan hanya tentang fisiknya aja gitu. Dan itu ternyata sangat ampuh loh. Oke. Karena dia mungkin sembuhnya bareng ya dok ya, nggak cuman dirawat wajahnya, hatinya juga ngerasa dia nggak sendiri sebagai korban gitu mungkin ya. Ya, terus banyak perempuan di luar sana yang nggak diapresiasi ya tentang ibu rumah tangga itu, banyak yang nggak diapresiasi ya tentang pencapaiannya, misalnya setiap hari masak gitu, atau hanya sebagai ibu rumah tangga kayak apaan sih ibu rumah tangga gitu kan. Paham, banyak yang underestimate tentang ibu rumah tangga. Jadi pas datang ke klinik kita kasih apresiasi tuh, oh bunda sekarang lebih cantik ya, lebih menarik, dan itu ternyata sangat kena banget di hati mereka. Pengaruh banget. Jadi jangan lupa untuk seluruh masyarakat, bapak-bapak, coba kasih reward untuk para istri-istri di rumah, ya kan? Hanya kata-kata simple sih, kata-kata misalnya, Bun hari ini kok cantik ya, itu happy banget loh perempuan. Dan itu akan membawa dampaknya apa? Si perempuan ini akan lebih cantik. Kenapa lebih cantik? Hormon-hormon yang membuat bahagia, hormon endorfin, itu langsung melonjak tajam. Nah, terus apalagi kalau misalnya kita lagi capek kegiatan-kegiatan rumah tangga gitu ya, coba bapak-bapak langsung nyelipin, terima kasih ya Bun hari ini sudah sangat luar biasa mendampingi aku dan anak-anak, terus rumah bersih, kasih reward itu. Nggak usah ke RH Glow aja udah menarik gitu, apalagi ditunjang dengan dikasih bonus ya uang hari ini. Mau nggak tak ajak ke klinik RH Glow? Ya, jadi selain dipuji tadi, kayaknya harus ditransfer untuk langsung datang ke klinik ya. Benar. Ini curhatan hati seorang istri loh ya, bapak-bapak. Jadi memang harus dicatat ya. Ingat, dicatat, di replay terus di menit ini ya. Terus di menit ini kayaknya harus di-share ke semua bapak-bapak, suami-suami di rumah ya. Pasti kita dukungannya dari para perempuan itu banyak, dokter. Iya, kayaknya ya. Harus like, share Dan banyak-banyaknya. komen, jangan lupa ya. Nah dokter juga tadi sempat di awal bercerita bahwa dokter ini membagi peran jadi istri, jadi ibu rumah tangga, terus juga jadi profesi as a dokter gitu ya. Dan dokter juga pernah berpengalaman belajar ke luar negeri infonya. Berarti kan dokter dengan RH Medica dan RH Beauty ini tadi nggak hanya abal-abal pokoknya buka klinik, enggak ya dok ya. Tapi memang ada belajarnya ke luar negeri. Boleh diceritain nggak sih dok, dokter dulu pengalamannya belajar ke negeri mana dan apa saja yang bisa diambil dan diaplikasikan di klinik itu? Saat itu kan di Indonesia itu belum marak tentang perawatan-perawatan yang menunjang anti-aging. Nah, kebetulan saya sekolahnya di anti-aging, dan di luar negeri itu ternyata anti-aging itu sudah sangat luar biasa perkembangannya. Saya mulai belajar di Korea, kemudian lanjut di London, di UK, di Italia, lanjut di China sama di Thailand. Sebenarnya perkembangannya itu bedanya ketika di Indonesia banyak regulasi yang belum masuk. Kalau di sana skin booster itu seperti kacang goreng bahasanya. Jadi kalau orang di sini skin booster itu apa sih? Dok, sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang diapain dok? Kok jarum-jarum gitu ya. Tapi kalau di luar negeri ternyata pengetahuan mereka tentang skin booster itu bahkan seperti kita facial di Indonesia. Jadi sudah sangat biasa ya? Biasa, betul. Dan itu yang kita pelajari ya. Kenapa tekniknya, mulai tekniknya, terus produk-produknya, kemudian kenapa di sana itu sangat familiar tentang perawatan dan anti-aging tentunya. Jadi kalau di Indonesia masih fokusnya adalah di produk, kemudian belinya di online, kemudian masih banyak yang
tergiur karena putih aja dan abal-abal, betul nggak? Betul. Iya, betul banget, Pokoknya kan? aku bisa putih, kelihatan glowing. Wes tak uber wes gitu. Iya. Padahal berhenti di situ ingredientnya belum tentu juga itu aman gitu. Jadi banyak produk yang tidak BPOM, banyak produk yang dijual dengan kandungan merkuri dan sebagainya yang secara online dipakai masyarakat di Indonesia gitu. Dengan bebas ya, dengan Dok, ya? bebas. Nah, berbeda dengan di sana, mereka itu datang ya memang ke klinik, konsul ke dokter, cari yang ekspor gitu. Jadi bukan hanya tentang beli sendiri terus diagnosa sendiri. Pribadi, kayaknya ini aku jerawatan karena aku nggak cocok A deh, aku beli B deh. Enggak ya? Ya enggak. Oh, mereka memang langsung ke tempat ke klinik ya. Betul. Dan setiap klinik itu punya bahasanya itu kalau bisa dibilang punya keunikan masing-masing. Jadi saya pernah datang ke Korea itu hanya menangani pembuatan umbilikus. Umbilikus itu apa ya? Kalau ini loh, agak sensitif. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Oh iya, pokoknya khusus umbilikus tadi ya. Iya. Oh. Bodong itu apa? Oh ya, pusar. Khusus Jadi, pusar. Untuk dapat pusar itu ada klinik sendiri yang menangani itu. Jadi semua pasien yang ke sana itu hanya buat pusar aja. Gimana pusar kita estetik gitu ya? Estetik dikasih kayak anting gitu-gitu. Luar biasa di. Jadi benar-benar per part ya, Dok ya. Bukan yang kayak klinik, pokoknya klinik semuanya klinik enggak ya? Iya, betul. Oh, nanti khusus untuk estetik wajah ada sendiri, ada gigi ada sendiri gitu ya? Betul sekali. Oh, itu di Korea? Di Korea. Saat itu saya datang ke sana itu semua pasien-pasiennya itu bahkan pusar aja itu dipikirkan sama mereka ya. Lah kalau kita masih mikirkan ya caranya putih doang. Jadi datang pasti, "Dok, saya mau putih." Aduh, ini itu keterlambatan yang sangat terlambat sih ya, Dok ya. Jauh sekali sih. Oke. Jadi memang tugasnya kita bersama untuk terus tetap edukasi bahwa putih itu tidak selamanya putih itu standar cantik gitu. Yes. Yang penting kamu sehat. Jadi bukan cantik itu putih. Iya. Pokoknya itu putih gitu enggak ya? Bukan standar lah ya putih itu ya. Di luar negeri, di luar negeri malah suka ya kulit-kulit kayak kita gini ya. Tanning gini, ten gini ini seneng ya malahan. Hanya di Indonesia yang yang kebelet putih kita semua. Karena ya mungkin itu tadi ya, Dok ya, kemakan iklan, digitalisasi, terus orang udah standarnya kalau orang dibilang cantik tuh ketika putih gitu doang, padahal enggak ya, Dok ya. Oke. Jadi kalau pasien datang langsung ke klinik mintanya putih pasti dokter edukasi dulu dari awal pasti ya. Panjang nih 1 jam. Edukasinya panjang lebar jadinya. Oke. Itu yang didapat berarti luar negerinya nggak cuma satu negara ya, Dok ya. Itu perbandingan dari berbagai macam negara dokter belajar, dan itu pastinya tiap negara punya khususan sendiri-sendiri ya, Dok ya. Ada yang khusus apa gitu. Dari semua negara yang pernah dokter kunjungi, negara mana yang membuat dokter nih paling amazing gitu, kayak kok keren ya, aku pingin lah bikin ini di Indonesia gitu. Itu negara mana, Dok, kalau boleh tahu? Di London sih, di UK. Oke. Di sana perkembangannya itu luar biasa. Kalau di sana itu kalau misalnya kita bahas tentang topik sesuatu, misalnya contohnya skin booster gitu ya, itu dibahas oleh beberapa profesor, terus di-compare hasil penelitiannya. Jadi kita itu tahu mana yang terbaik, komposisi mana yang mau kita pakai, produknya ini tidak titipan iklan ya artinya. Jadi benar-benar pure hasil dari penelitian yang bisa kita pakai, dan kita tahu di sesi itu banyak profesor-profesor yang membahas tentang salah satu treatment misalnya tentang skin booster dengan sangat detail gitu dan luar biasa. Gitu. Dan bisa disesuaikan dengan kondisi dokter masing-masing ya. Maksudnya di Indonesia berarti nyesuaiinnya sama apa namanya, hawanya Indonesia, sama udara itu kan pengaruh ya, Dok ya, katanya. Pengaruh sekali. Jadi benar-benar penelitian yang disampaikan, terus seminar kayak gitu tuh ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Oh, berarti dokter ke luar negeri itu nggak dolen ya, Dok, tapi benar-benar
pusing karena belajar ya dok ya. Ada dolennya sih. Tetap Ya itu ke klinik-klinik tetap kan tapi. Jadi kalau belajar biasanya kita 1 bulan di luar negeri, 3 minggu kita ikut seminar, workshop, ada hands on-nya, kemudian 1 minggu biasanya kita keliling-keliling cari makanan yang apa enak-enak gitu di sana. Terus belajar, kita datang ke kampus-kampus di sana atau rumah sakit gitu. Oke, Jadi ada full ya. ada insight yang kita bawa ke Indonesia itu ternyata kayak pelayanan apa aja nih yang mau kita adopsi dari sana ke sini. Terus juga sambil menikmati ini ya, suasana di sana itu kayak beda ya. Vibe-nya itu sudah beda. Vibe-nya beda. Kalau di sini vibe-nya yang penting putih aja gitu kan. Tapi kalau di sana mau hitam, mau putih, mau coklat, itu tuh memang membuat kita lebih percaya diri gitu loh. Oke, karakternya kuat dengan warnanya masing-masing ya dok ya? Iya. Nggak seragam, pokoknya putih gitu. Sekarang enggak ya kak? Putih, glowing gitu ya. Di sana enggak ya? Enggak. Oke, yang penting kulit sehat gitu ya. Dok, kalau boleh tahu menurut dokter Rizka sendiri, kulit sehat itu yang seperti apa sih dok? Menurut dokter secara pribadi ini ya, kulit sehat itu yang seperti apa dok? Kulit sehat itu kalau kulitmu tidak ada komedonya, kemudian kulitnya lembab, terus terhidrasi dengan baik, warna kulitnya kamu pertahankan sebisa mungkin dengan dijaga, tidak ada kerutan, tetap tidak berjerawat, tidak berflek gitu. Jadi dasar kulit alaminya kita itu yang kita rawat dan pori-porinya sebaiknya halus ya. Kalau selama ini kalian ngejar hanya putih aja, tapi putihnya jerawatan, putihnya ini nggak aman buat kulitmu, mending sudah harus tobat deh. Mending sudah harus tobat deh. Ya. Karena cantik nggak cuma putih ya dok ya. Dan kamu cantik kan untuk dirimu dan kamu harus percaya diri dengan original dirimu gitu. Oke. Yang penting pede tadi ya kuncinya. Percaya diri. Oke. Dok, berbicara tentang anti aging, sebaiknya kita nih sebagai orang awam kita harus memulai menjaga untuk tidak anti aging tuh penuaan nggak sih dok? Biar kita nggak kelihatan keriput itu dari usia berapa sih dok? Harusnya kita sudah mulai aware. Apakah kayak saya nih, nanti aja kalau usia 40 saya baru pakai sesuatu yang tentang anti aging gitu, atau gimana nih dok? Jadi kalau kulit kalian atau kalian sudah usia kepala 3 nih, sudah wajib perawatan, sudah wajib makan makanan yang healthy, terus sudah harus menyeimbangkan juga dengan pola hidup yang sehat. Jangan bergadang, hindari yang membuat kamu stres gitu ya. Minimal bisa manajemen stres dengan baik. Itu ya, berarti 30 lah ya. Hati-hati di usia kepala 3 itu harus sudah cek Instagramnya RH. Siapa tahu ada promo untuk, masyarakat promo dok nih dok, ceritanya saya nih dok. Siapa tahu ya kan ada, udah ditanggalin nih, dibunderin ya kan dok ya. Promo-promo di tanggal 1 sampai 5 itu kan kita selalu tiap bulan ada promo. Nah kalian harus cek IG-nya RH Glow, di sana ada treatment-treatment untuk anti aging. Jadi kalau sudah usia 30-an merapat ke RH. Terakhir dok, treatment apa yang paling sederhana? Misal untuk awal nanti nih untuk PR saya usia 30 nanti, treatment apa yang paling aman dan kayak ya udahlah ini basic untuk anak yang baru mulai untuk ke anti aging itu treatment apa sih dok menurut dokter? Kalau untuk basic facial aja cukup sih. Kalau kita belum usia 30-an kayaknya facial saya rasa harus rutin 1 bulan sekali. Terus minimal kalau kalian nggak sempat facial, ya deep cleansing sendiri di rumah. Terus pakai basic skincare, pakai sunscreen jangan lupa.
Oke. Gitu. Itu tips mahal dari Dokter Rizka. Kalau mau lebih lengkapnya ya kan langsung aja ke RH ya kan. Ya, Jangan lupa harus. ke RH lo. Dok, closing statement ajak masyarakat untuk follow dan mention mungkin ke Instagramnya RH dan Instagramnya dokter pribadi kalau boleh dok, silakan dok. Kalau kalian punya keluhan tentang mau anti aging, punya keluhan jerawat, punya keluhan flek, kalian boleh datang ke klinik kita di RH Glow Clinic. Kalian boleh follow juga RH Glow Clinic ID dan jangan lupa konsul ke dokter, bisa konsul via DM ke saya di @rizcatrisna di IG. Oke. Terus sampai ketemu di klinik. Luar ya. biasa sekali. Itu menerima konsul via DM. Tapi pastinya kan kalau lebih terjamin lagi kan enakan ketemu ya dok ya. Ketemu Iya. dokter bisa ngelihat nih jerawat saya yang udah 7 bulan ya kan. Habis ini kita akan closing dan saya mau konsul langsung sama dokter Rizka di sini. Oke. Thank you so much for watching. Saya Salma Kirana dan juga tamu spesial saya hari ini Dokter Rizka. Pamit undur diri, sampai jumpa di kliniknya RH. Ya, ditunggu. Bye-bye.